Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada seri riset kontemporer pemasaran. Kali ini saya akan membawakan mengenai metode riset kualitatif. Selamat mengikuti. Metode penelitian kualitatif. Tradisi penelitian kualitatif paling tidak terdapat 5 macam tradisi dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu mengenai biografi, kemudian yang kedua mengenai fenomenologi, yang ketiga mengenai grounded research, dan yang keempat mengenai etnografi, dan juga kelima studi kasus. Fokus 5 tradisi penelitian kualitatif berikut ini adalah biografi mengenai eksplorasi kehidupan individu. Misalnya biografi tokoh nasional. Fenomenologi yaitu memahami esensi dari pengalaman kehidupan dari sebuah fenomena. Misalnya fenomena anak jalanan. Juga ada grounded research, jadi di sini yaitu tentang mengembangkan teori atau model dari pengalaman data lapangan. Misalnya teori kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Juga ada etnografi, yaitu yang melukiskan dan menafsirkan kehidupan sosial dan nilai budaya kelompok masyarakat tertentu. Misalnya Solo pada masa Orde Baru. Dan juga ada tentang studi kasus, yaitu mengembangkan analisis mendalam dari satu atau sejumlah kasus. Misalnya kasus derep di Yogyakarta. Tradisi dalam praktik penelitian di sini, walaupun masing-masing tradisi mempunyai fokus perhatiannya masing-masing, tetapi dalam praktik penelitian, kelima tradisi itu seringkali tumpang tindih. Terutama dengan alasan kepentingan bagi kelengkapan data kelima tradisi, yaitu observasi, yaitu kehidupan masyarakat dan lingkungannya, serta studi dokumen, interview atau live history, dan FGD atau forum group discussion. Dalam kasus tertentu, dapat pula data dikumpulkan dengan menggunakan tradisi metode penelitian kuantitatif, seperti survei rumah tangga untuk mengetahui struktur RT masyarakat yang diteliti. Metode penelitian sebagai alat. Metode penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, adalah alat untuk mencapai tujuan dari masing-masing masalah penelitian, bukan tujuan dari kegiatan penelitian. Kesadaran akan hal itu yang menyebabkan dalam praktik sering dijumpai kedua metode itu digunakan dalam satu paket kegiatan penelitian. Kisi-kisi metode penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu meneliti proses sosial atau konstruksi, bukan untuk meneliti outcome berupa frekuensi. Yang kedua, menemukan makna atau meaning, bukan untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, untuk memahami firsthand fenomena kehidupan, bukan untuk tujuan generalisasi. Yang keempat, bertumpu pada analisis interpretatif atau simbolik, bukan analisis statistik. Yang berikutnya juga sasaran penelitian ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Proses penelitian bersifat fleksibel, bukan fix. Dan analisis mulai dilakukan di tempat penelitian, bukan di tempat kerja. 3 unsur penelitian kualitatif dapat dilakukan. Pertama, hadirnya aktor dalam kehidupan yang diteliti. Kemudian adanya aktivitas rutin
yang sudah membudaya dan adanya wilayah aktivitas tersebut. Karena itu, penelitian kualitatif adalah kegiatan penelitian kebudayaan. Desain penelitian, penelitian kualitatif juga seperti metode penelitian lain, paling tidak memaparkan dalam desain penelitian. Yang pertama, masalah penelitian. Ada latar belakang masalah, ada masalah dan tujuan penelitian, ada kajian pustaka, dan ada kerangka berpikir atau teori. Yang kedua, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Metode pengumpulan data, yaitu berupa observasi, interview mendalam, FGD, dan lain-lain. Penentuan informan, dan alat bantu pengumpulan data. Yang ketiga adalah sistem analisis. Dan yang keempat, daftar pustaka. Fleksibilitas. Dalam praktek pengumpulan data penelitian dapat dengan mudah melakukan perubahan arah dan metode penelitian dan keluar dari desain penelitian semula. Sifat fleksibilitas dari penelitian kualitatif menyebabkan hal itu dapat dilakukan dengan mudah, terutama ketika peneliti menemukan berbagai kendala dalam mengumpulkan data di lapangan. Aktivitas lapangan melakukan penelitian dokumen yang berkaitan dengan pertama deskripsi physical setting, tata guna lahan, dan sebagainya. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, in and out migration, komposisi berdasarkan etnik, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas publik, sekolah, formal dan informal, puskesmas, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Ya. Untuk keperluan itu biasanya kita mengunjungi Dinas Statistik Kecamatan. Observasi dan interview. Observasi dilakukan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari dan hasil penelusuran sejarah sosial masyarakat. Interview hanya dilakukan setelah observasi. Prinsipnya, tidak ada interview jika tidak didahului dengan observasi. Observasi tidak dapat dilakukan hanya dalam sekali kegiatan. Observasi hanya dilakukan terhadap informan yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian juga ada interview mendalam atau depth interview. Interview mendalam dimaksudkan agar pengetahuan peneliti terhadap fenomena yang diteliti menjadi tajam dan mendalam. Untuk itu diperlukan pendekatan life history terhadap informan. Hanya informan yang betul-betul terlibat dalam kegiatan yang diteliti yang dapat memberikan data yang sebenarnya. Kemudian juga interview dilakukan dalam bentuk percakapan, bukan pertanyaan, yang langsung ditujukan kepada informan. Dalam kegiatan interview, peneliti juga dapat melakukan observasi seperti potret di dinding, piala, dan lainnya, yang dapat menjadi alat untuk pembicaraan. FGD atau Focus Group Discussion. FGD dapat dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi data yang masih tidak jelas. FGD dapat dilakukan dengan jumlah peserta terbatas, dengan mengundang mereka yang terlibat dalam isu yang masih belum jelas. Kasus-kasus yang muncul dalam FGD dapat didalami dengan menginterview peserta yang bersangkutan. Kemudian ada sistem analisis. Yang pertama di sini adalah display data atau penyajian data. Yang kedua, verifikasi atau kaitan hasil observasi dengan interview. Dan yang ketiga, kesimpulan sementara. Nah, analisis data ini kita lihat di dalam gambar. Di sini ada ya
Masuk, kita mulai dari masuk, kemudian observasi, interview. Kemudian didapat konklusi A atau kesimpulan A. Kemudian observasi 1, interview 1, kemudian ditarik konklusi 1. Ya, atau kesimpulan 1, baru keluar. Berikutnya adalah outline laporan. Outline atau kerangka laporan di sini dalam bentuk metode penelitian kualitatif, yaitu pendahuluan. Yang pertama pendahuluan atau proposal. Yang kedua latar belakang daerah penelitian. Yang ketiga potret kehidupan sosial budaya masyarakat. Yang keempat perubahan dan impact-nya pada kehidupan masyarakat. Yang kelima kesimpulan dan saran. Yang keenam daftar pustaka dan lampiran. Tingkat income penduduk desa A, ya, kayak kita lihat contohnya di sini. Misalnya income-nya lebih dari 1 juta. Jumlah yang income-nya lebih dari 1 juta ada 80 orang. Berarti kalau dipresentasikan ada 40%. Untuk income yang 1 juta 1 sampai 3 juta itu ada 50 orang. Presentasinya 25%. Berikutnya ada 3 juta 1 sampai 6 juta, itu ada 40 orang. Kalau dipresentasikan adalah 20%. Untuk yang tingkat pendapatannya 6 juta 1 sampai 9 juta, ada 20 orang. Nah, untuk presentasinya 10%. Kemudian yang lebih kecil dari 9 juta, lebih kecil dari 9 juta 1, di sini ada 10 orang, ya. Kalau dipresentasikan 5%, ya. Jadi jumlah total penduduk desa itu ada 200 orang. Nah, kalau dipresentasikan 100%. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.